puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kehadiratnya karena dengan nikmatnya dan hidayahnya pada hari ini kita dapat bertemu walaupun masih dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk ketemu secara fisik, dan alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh DKM Masjid At-Taubah untuk melakukan tausiah yang alhamdulillah hari ini sudah hadir Pak Ustadz Jayadi. Terima kasih banyak Pak Ustadz Jayadi sudah hadir kembali bersama kami memberikan tausiah di hari Jumat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita sekalian. Baik, untuk tidak membuang waktu, kami persilakan Pak Ustadz Ahmad Jayadi untuk menyampaikan materi tausiah kita pada hari ini, dan Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama tausiah pada hari Jumat ini. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Majelis Masjid At-Taubah BNN yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus menerus istimrar, continue, jangan dibatasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah yang kita rasakan amat banyak. Di antara nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itu semua kita mohon kepada Allah agar ibadah kita semua ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari senantiasa kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di hari ini adalah hari yang sangat diperintahkan oleh baginda Nabi untuk terus mengundangkan wassalatu ala Nabi, kita kumandangkan terus salawat kepada Nabi Muhammad. Semoga salawat kita sampai kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tema kita hari ini adalah problematika umat muslim yang mesti problem ini kita kikis sedikit demi sedikit. Insyaallah problem atau kesulitan yang kita rasakan insyaallah makin berkurang, ya. Nah, di antara problem seorang muslim yang akan kita bahas adalah 3 perkara. Inna a'zama baliyatin buliya biha katsirun minal muslimina al-yawm fal jahlu bidinillah al-mufarraqah la mubalah. Jamaah sekalian, dalam kesempatan ini 3 perkara yang akan kita bahas, di mana 3 perkara yang termasuk problem kita, ya, bahkan kita katakan termasuk musibah, ya, problem yang terbesar yang ada di hadapan kita, ya, ada 3 perkara dalam kesempatan ini. Yang pertama, fal jahlu bidinillah. Problem seorang muslim yang mesti kita hilangkan dengan kebersamaan. Yang pertama adalah fal jahlu bidinillah, fal jahlu bi syariatillah. Yang pertama, problem seorang muslim
besar dan ada di hadapan kita, jahil terhadap agama Allah, jahil terhadap syariat Allah. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi problem seorang muslim yang sangat besar, bahkan ada di hadapan kita masing-masing. Yang pertama adalah bodoh terhadap agama. Ya. Bodoh terhadap syariat Islam. Ini ada dua, sama. Bodoh terhadap syariat Islam atau bodoh terhadap agama Islam. Inilah problem seorang muslim. Sekali lagi, yang mesti kita kikis dengan kebersamaan. Jadi yang pertama adalah fal jahlu bidinillah, fal jahlu bi syariatillah. Ya. Jahil terhadap agama Allah atau jahil terhadap syariat Allah. Nah, sekarang kita tanya nih, apa penyebab terbesar sehingga kita terkurung dalam kejahilan? Secara mujmal ada dua. Yang pertama, sifat kaslan. Kaslan itu kusala. Kusala itu malas. Jadi orang yang berada dalam lingkaran malas itu, yakin dia akan jahil. Ya. Yang kedua, al-kibr. Penyebab kejahilan yang kedua adalah al-kibr. Kibr itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, ini yang kedua. Ya. Jadi penyebab seseorang hamba jahil terhadap syariat Allah, yang pertama kaslan. Kaslan itu kusala. Kusala itu malas. Yang kedua al-kibr, yakni takabur, sombong. Maknanya batara al-haq wa ghamtun nas. Ya. Coba jamaah sekalian rahimakumullah, siapa yang bisa mengulang? Ya, musuh terbesar, problem terbesar umat muslim ada tiga tuh. Satu, problem kita jahil terhadap agama Allah. Ya. Sebabnya apa sebabnya? Sebab orang sebabnya tadi karena malas, terus yang kedua karena al-kibr, menolak kebenaran dan kibr orang. Iya. Alhamdulillah disimak berarti. Jangan nggak disimak nih. Walaupun kita dari jauh. Jadi anak ulang. Yang pertama adalah jahil terhadap agama Allah. Ini problem kita. Ya. Sebabnya tadi kaslan, malas, dan takabur, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, bagaimana solusinya? Ya, agar kita tidak dalam lingkaran jahil. Nauzubillah. Ya, orang yang jahil itu luar biasa. Syarrun, balaun, musibah. Orang yang jahil, syarrun, buruk. Balaun, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Ya, bahkan zalil, dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita tidak jahil? Sekali lagi, jawabannya sering kita dengar, yakni taklim. Ya, kita harus berada dalam lingkaran majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di mana saja, kapan saja. Makanya kita bersyukur di DKM atau BNN, walaupun kondisi seperti ini kita masih bisa bermajelis taklim, walaupun tadi keterbatasan silaturahmi kita. Alhamdulillah. Jadi solusinya agar kita tidak jahil adalah taklim. Taklim, menuntut ilmu, bermajelis taklim. 3 perkara yang akan kita dapat ketika bermajelis. 3 saja. 1, ma'rifatullah, akan mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah yakin dia tidak jahil. Yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Yang ketiga, ma'rifatul dinal Islam bil adillah, akan mengenal agama Islam. Nah, hadirin, apabila kita ingin keluar dari kebodohan, tidak lain adalah bermajelis taklim. Dengan bermajelis taklim, kita akan mengenal Allah,
kita akan mengenal Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mengenal agama Islam. Sehingga tadi itu, ya, sifat malas terbuang, sifat takabur terbuang, sehingga kita akan alim. Ya, orang yang alim khairun, orang yang alim, orang yang paham itu khair, baik. Ya, dia baik. Ya, fadilah, berfadilah besar di sisi Allah SWT. Nah, hadirin anak ulang, problem terbesar umat muslim yang pertama kejahilan. Kejahilan. Ya. Sebab jahil, malas dan takabur. Nah, itu semua akan hilang dengan kita bermajelis taklim. Di mana saja, kapan saja. Dan gurunya siapa saja. Yang terpenting yang disampaikan adalah firman Allah, hadisnya Nabi, tafsiran para sahabat dan ulama. Nah, orang yang taklim tadi nilainya 3 terbesar. Mengenal Allah, tolong dicatat dan dibaca serta diamalkan. Yang kedua, problem seorang muslim yang sangat besar dan ada di hadapan kita adalah mufarraqah, berpecah belah, bercerai-berai, tidak berjamaah, tidak bersatu. Gitu. Anak ulang, problem seorang muslim yang sangat besar dan ada di hadapan kita yang kedua adalah mufarraqah, tafriqan, bahasa lainnya firaq, maunya bercerai-berai, tidak bersatu, begitu. Ya. Nah, ini musuh kita, problem kita yang mesti kita kikis dengan kebersamaan. Sebabnya banyak sekali, 2 saja. Pertama, ittiba ini khutwa syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan diikutin, yakin itu akan bercerai-berai. Yang kedua, qillatul fahmi wal ilm, sedikitnya pemahaman dan sedikitnya ilmu. Jadi orang yang pemahaman dan ilmunya sedikit, gampang sekali itu untuk bercerai-berai, untuk berpisah, tidak bersatu, ya, berpecah belah. Gitu. Jadi sebabnya 2 saja. Pertama, mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Yang kedua, qillatul fahmi wal ilmi, ya, atau tambahin 1. Yang ketiga, hasad, dia punya sifat hasad. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari perpecahan di antara kita? Ya, caranya 3 tuh. Ya, pertama ittiba, yang kedua istiqmal, yang ketiga iktida. Agar kita bersatu, tidak berpecah belah, yang pertama ittiba, ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Jadi kalau ada satu perkara yang membuat kita beda, ikuti Allah dan Rasulullah. Yang kedua istiqmal, amalkan perintah Allah dan perintah Nabi. Yang ketiga iktida, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Nabi. Jadi insya Allah, ya, 3 perkara ini ada dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan berpecah belah. Bahkan luzumul jamaah, kita akan terus bersatu. Ya, ya tadi itu, ya, musuh terbesar, problem terbesar seorang muslim yang kedua mufarraqah, berpecah belah. Ya, karena mereka mengikuti tipu daya syaitan, kemudian sedikit ilmu dan pemahaman, yang ketiga hasad. Bagaimana solusinya? Solusinya 3. Ikuti, amalkan, tunduk. Ikut siapa? Ikut Allah dan Rasulullah. Amalkan apa? Amalkan perintah Allah dan perintah Nabi. Kemudian iktida, tunduk kepada siapa? Kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua, problem seorang muslim adalah perpecahan. Jamaah rahimakumullah, siapa yang bisa ngulang problem terbesar umat muslim? Ya, yang kedua, silakan. Sebelum Anda lanjut, yang ketiga. Berpecah belah, Pak Ustadz. Ya, musuh terbesar, problem terbesar di hadapan kita adalah perpecahan.
Ya, sebabnya apa tadi sebabnya? Mengikuti tipu daya setan. Iya, yang kedua. Pemahaman serta hasad. Iya. Solusinya agar kita terus bersatu. Solusinya ada ikuti, 3. amalkan, tunduk. Iya, ikuti, amalkan, tunduk. Kemana tuh kembalinya? Ke Allah. Ke Allah dan Nabi. Iya, ikuti Allah, ikuti Nabi, amalkan perintah Allah, amalkan perintah Nabi, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Nabi. Yakin kita akan luzumul jamaah, akan makin rapat barisan kita. Tidak akan terpecah belah. Gitu. Ya, insya Allah paham. Yang terakhir, musuh terbesar kita yang merupakan problem umat muslim, la mubalah, ketidakpedulian. Nah, ini nih yang ketiga. Problem seorang muslim termasuk problem yang besar, bahkan ada di hadapan kita, artinya dekat dengan kita. Yang ketiga, la mubalah, artinya tidak ada kepedulian. Tidak peduli sesama manusia, sesama umat muslim, tidak ada kepeduliannya. Nanti kita berikan contoh, ya. Kita berikan contoh adalah surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, apakah kita paham siapa pendusta agama? Gitu. Nah, pendusta agama ini adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, pertama mereka yang meninggalkan ya orang-orang fakir miskin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fuqara wal masakin wal aitam dibiarkan sama mereka. Ya, tidak peduli mereka dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang fuqara wal masakin. Garis bawahi, ketidakpedulian kita terhadap mereka terkait dengan makan, minum, pakaian. Anda ulang. Di situ ditekankan, ya, kita tidak peduli sama mereka terkait dengan makan, minum, dan pakaian. Itu sudah diancam, ditahzir oleh Allah SWT sebagai pendusta agama. Jadi artinya, biar mudah, apabila kita tidak peduli sama mereka terkait dengan kebutuhan mereka, kita termasuk orang yang diancam Allah, termasuk pendusta agama. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita selaku muslim tidak peduli kepada muslim lainnya terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan? Ana ulang nih. Ya. Tadi itu kita selaku muslim tidak peduli terhadap orang-orang miskin, fuqara wal masakin dan yatim, itu diancam Allah. Termasuk pendusta agama. Gitu. Jadi kalau kita punya tetangga fakir, miskin, yatim, kita tidak peduli, kita diancam sama Allah sebagai pendusta agama. Nah, bagaimana kita selaku muslim tidak peduli terhadap muslim lainnya terkait dengan keimanan, akidah, dan keyakinannya? Na'udzubillah. Ini berarti ancaman yang lebih dahsyat. Ya, nah oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, kita mesti peduli. Bukan saja peduli terhadap orang-orang lain terkait dengan makan, minum, pakaian saja, tapi kita peduli terhadap keimanan mereka, terhadap akidah mereka, terhadap keyakinan mereka. Misal, apabila kita melihat saudara kita, siapapun mereka, apalagi sudah akrab dengan kita, kadar imannya terpuruk, akidahnya tidak lurus, keyakinan bercabang, kita mesti lebih peduli lagi, ya, sehingga problem kita makin sedikit yang kita hadapi. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi problem seorang muslim yang ketiga adalah ketidakpedulian. Gitu.
Tadi kita tidak peduli terhadap makan minum terhadap saudara kita saja diancam Allah. Apalagi kita biarkan saudara kita, mereka keimanannya terpuruk, kemudian akidahnya tidak jelas, keyakinannya bercabang. Nauzubillah min dzalik. Nah, jamaah rahimakumullah, problem terbesar yang kita hadapi yang ketiga, mohon diulang. Ya. Silakan. Problem seorang muslim yang ketiga tadi apa itu? La mubadalah, tidak pedulian. Tidak pedulian. Ketidakpedulian. Ya. Contohnya apa tadi itu? Kita tidak peduli, contohnya. Ya, ketidakpedulian adalah termasuk problem kita. Ya, tadi ada contohkan tuh. Kita tidak peduli terkait dengan makan minum, pakaian kepada saudara kita saja diancam Allah. Apalagi kita tidak peduli dengan saudara kita terkait dengan keimanan, akidah dan keyakinan. Nah, oleh karena jangan kita memiliki iman yang baik, akidah yang baik, kemudian keyakinan yang baik, tapi saudara kita iman, akidah, dan keyakinan melemah. Kita harus lebih peduli sama mereka. Ketika mereka kurang greget sholat berjamaah, kita ajar. Gitu. Contohnya seperti itu. Ya, Pak Anjan, selamat siang. Assalamualaikum Pak Anjan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf, baru ikut. Iya. Lanjut, silakan Pak. Iya. Mungkin kajian kita cukup ya. Sisanya ada dialog tanya jawab terkait dengan tema kita, silakan, atau terkait dengan tema yang di luar ini. Fadhal, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jadi atas tausiah yang disampaikan. Terima kasih Pak Anjan sudah bergabung. Tadi kami sudah mulai dari jam 1 siang. Iya, silakan. Lanjut Ada 40 orang yang hadir di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah BNN, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Jadi tentang 3 perkara besar yang ada di hadapan kita yang mungkin dan pasti akan terjadi, yaitu jahil terhadap agama Allah, kemudian berpecah belah, dan terakhir adalah mubadalah atau ketidakpedulian. Maka sesi berikutnya kita buka untuk diskusi atau tanya jawab pada Ustadz. Ada waktu sekitar 30 menit lebih. Nah, sesi pertama saya buka 3 penanya. Silakan angkat tangan kalau yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Menyampaikan pertanyaan atau hal lain di luar tema yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz berkenan untuk mendiskusikan hal lain selain 3 perkara besar tadi. Silakan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi begini, dengan situasi saat ini, di mana kita pada bulan Ramadan ini kan sudah banyak anjuran-anjuran, himbauan-himbauan. Banyaklah untuk sedekah. Apalagi dengan situasi sekarang, ya apapun sedekahnya, apapun yang diberikan kan katanya memang harus ikhlas. Satu hal mungkin ini antara perbuatan riya dengan tidak. Yang kami maksudkan di sini, kami tanyakan, kan ada yang katakanlah orang ini memang sudah ikhlas, dia memang betul-betul lillahi ta'ala untuk menyampaikan sedekahnya yang mungkin untuk sekian orang. Nah, sebenarnya dia menyampaikannya ini, mempublikasikannya ini kan sebenarnya bukan untuk riya, karena untuk memberikan contoh, ya kan, kepada yang lain paling tidak ini. Nah, berkaitan dengan begitu, apakah itu tetap dilandasi niatnya dulu, atau bagaimana ini Pak? Karena kan saya lihat juga ada yang sebenarnya bagus itu, ya kalangan dari entertain, kemudian anak-anak remaja, ada ya motivasinya sebenarnya untuk memperlihatkan. Nah, untuk mencegah hal-hal yang bersifat riya supaya tidak dituding riya, itu bagaimana ini Pak Ustadz menyikapi hal-hal demikian ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab aja barangkali Pak Ustadz. Langsung. Ya. Alhamdulillah Pak Anjan luar biasa. Ya, di antara perkara yang sangat dianjurkan
apalagi di bulan ini adalah sedekah. Zakat, infak, sedekah ataupun apapun namanya. Karena baginda Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan ini. Timbul pertanyaan kita nih. Bagaimana teknis seseorang bersedekah, kemudian ada yang memotonya, merekamnya, kemudian ditebarkan ke orang lain. Ya, Anda bilang boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi yang paling dikedepankan adalah niatnya. Inna a'malu binniyat. Memang saya niat karena Allah. Yang kedua, saya punya niat foto, video, gambar atau apapun namanya ditebar ke masyarakat luas. Saya niat untuk tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian sehingga ada aksi dari orang lain untuk ittiba, untuk mengikuti. Kalau niatnya untuk itu silakan saja. Tapi kalau niatnya untuk merendahkan orang-orang yang kita beri demi Allah, jangan. Gitu. Jadi kembali kepada niat. Niatnya karena Allah, kemudian difoto, divideokan, di-share ke saudara kita untuk tadi fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga ada aksi dari saudara kita ittiba, mengikuti langkah kita. Karena nanti justru kita dapat pahala dua, pahala sedekah, pahala memberikan contoh kebaikan, gitu. Tapi kalau niatnya untuk populer dan sebagainya, semua akan hilang. Gitu. Jadi Pak Anjan dalam teknisnya seperti itu boleh, niatnya karena Allah, diumumkan, diiklankan, tujuannya tadi fastabiqul khairat, musabaqah. Untuk musabaqah itu berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga ada aksi orang lain untuk mengikuti. Demi Allah, kalau seperti itu sangat dibolehkan. Gitu. Termasuk ada pengumuman di masjid-masjid ketika Jumat, Fulan bin Fulan memberikan 5 juta, itu boleh. Gitu. Boleh. Gitu. Silakan. Ya, Pak Anjan, jazakallah, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Ustadz Dewi dan Pak Anjan yang sudah menyampaikan jawabannya. Rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya, silakan menyampaikan pertanyaan, walaupun di luar tema tadi. Silakan Pak Firza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bang. Sehat Bang? Pak, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, ini kan sebentar lagi kita Idul Fitri ini. Kan sepertinya sholat Idul Fitri ini, apakah mungkin kita sholat berjamaah rame-rame di lapangan nih Pak Ustadz? Kira-kira bagaimana kan kondisi Idul Fitri, sepertinya kan masih COVID nih Pak Ustadz. Ya. Mungkin ada pencerahan Pak Ustadz. Ya. Nah, sepertinya himbauan, anjuran, kabar, iklan dari Majelis Ulama Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintahan kita sudah sangat jelas. Ya, Idul Fitri salatnya itu sunnah, tarawih sunnah. Yang wajib salat Jumat saja, ada anjuran, ada himbauan kita ganti salat Jumat dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Ini Jumat hukumnya wajib, gitu. Apalagi Idul Fitri yang sunnah, kecuali, ada kecualinya. Kecuali memang nanti umarok kita, pemimpin kita, sebelum tanggal itu memberikan khabar. Ya silakan salat Idul Fitri diadakan. Kita ikut dalam rangka sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Nah, kalau sekarang ini ya himbauan, anjuran, kabar dari pemerintah tetap seperti itu, kita ikuti saja. Berarti nanti kalau memang kabarnya tidak berubah, atas izin Allah kayaknya kita tidak ada sholat Idul Fitri berjamaah, gitu. Nah, kita tinggal tunggu saja kabar dari Majelis Ulama Indonesia dan pemerintahan kita. Nah, sikap kita bagaimana? Ikuti saja, ikuti saja. Ya, bukan mereka melarang kita sholat tarawih, sholat Jumat, berjamaah, bukan. Ya, diganti dengan tarawih di rumah. Ya, Bang Firza jadi imam, istri dan anak-anaknya makmum.
atau anak Bang Firza sudah ada yang balik gantian jadi imam. Dalam rangka yang mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Mungkin belum pernah kita sholat tarawih di rumah. Hikmahnya kita bisa jadi imam. Jadi besok untuk Idul Fitri kayaknya tetap kita ikuti pemerintah. Kalau memang dilarang, kayaknya nggak ada sholat sunnah Idul Fitri. Kita ikuti saja, kita taati saja. Ya, umarok kita, pemimpin kita. Gitu. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Pak Firza sudah cukup jelas ya. Tapi saya boleh menyambungkan pertanyaan tadi Pak Ustadz? Boleh, fadhal, silakan. Saya dengar ada juga kemungkinan sholat Id itu dilaksanakan di rumah dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi kita sholat sunnah saja. Sholat sunnah 2 rakaat tanpa khutbah. Karena memang itu namanya uzur. Ya, jadi zawatul asbab kejatuhan sebab. Karena sebabnya uzur. Gitu. Seperti kita mengganti sholat Jumat hari ini dengan sholat zuhur, gitu, diperbolehkan. Jadi di atas uzur apapun bentuk ibadah diperbolehkan. Gitu. Ya, kita sholat sunnah saja, sholat sunnah Idul Fitri di masing-masing rumah kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita mohon kepada Allah agar kabarnya baik yang kita terima. Ya. Amin, amin, amin. Insyaallah, amin. Ya. Insyaallah. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Silakan yang lain ya. Baik, yang lain. Izin Pak Ustadz. Ya, Ibu silakan. Siapa namanya nih? Namanya Bu Kasyani. Mohon izin Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Ustadz dan juga teman-teman semua yang ada di Zoom siang ini. Hanya satu Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Kita kan ada sholat sunnah taraweh. Nah, apa itu biasanya kita laksanakan secara berjamaah. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, anggap yang 11 rakaat. 11 rakaat ini ada yang dilaksanakan, saya melihat itu ada yang 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam, terus ada juga yang 4 rakaat salam. Nah ini kami mau penjelasan ini, kadang-kadang itu tergantung dari imamnya. Nah ini kami Pak Ustaz. Ya, terkait dengan sholat tarawih yang biasanya kita laksanakan secara berjamaah di masjid-masjid, sekarang dilaksanakan di rumah kita tetap berjamaah dengan anak-anak dan istri kita atau saudara kita yang tinggal di rumah kita. Nah, teknisnya tuh di kita ada yang 11 rakaat bersama dengan witir, ada yang 23 rakaat gitu ya. Nah, yang 11 rakaat, yang 8 rakaat, ada yang 2 salam, ada yang 4 rakaat salam gitu ya. Saya tidak menyalahkan kedua teknis tersebut. Jadi kilahumma sahih. Dua-duanya silakan saja. Cuma ada hadis tuh, salatul lail masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan berarti yang 4 rakaat salah itu, bukan. Ya. Kalau ada saudara kita yang melaksanakan 4, 3, ada yang mengatakan, ada yang melaksanakan 2, 1, ya 2 rakaat witir dan 1 rakaat, silakan saja. Jadi dalam hal ini kita harus luwes. Kalau perlu kita iringi dengan doa. Yang 23 dikabul Allah, yang 11 dikabul Allah, yang caranya 4 dikabul Allah, yang caranya 2 dikabul Allah. Jadi kita harus luwes saja. Jangan menyalahkan, apalagi di situ ada yang bertanggung jawab, ya imam tersebut. Imam melaksanakan mari 4. Kita serahkan kepada Allah dengan wasilahnya, dengan cara tadi imam tersebut. Jadi ibu yang seperti apapun, sikap kita doakan agar mereka yang sholatnya 4, 3, 2, 1 atau yang 23 semuanya diijabah dikabul Allah SWT.
jadi benar gitu. Untuk yang witir 3 itu 1 kali salam atau 2 kali salam, Pak Ustaz? 1 kali salam yang 3. Jadi dia langsung 3 rakaat. Ya. Ya, kalau yang 2 kali salam, 2 salam diri lagi 1 gitu. Ada yang teknisnya seperti itu. Gitu. Ya Ibu ya. Ya. Silakan ya. Terima kasih. Ya Ibu. Amin amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dedi dan Pak Sini. Tadi Pak Anjan ngacungkan tangan, ada yang mau ditanyakan Pak? Menyambung tadi yang tanya Pak Firza juga sama Pak Ustadz, kaitan dengan nanti sholat Idul Fitri. Apakah kemungkinan nanti misalnya saja misalnya dari Masjid Istiqlal itu nanti ada imamnya, kemudian ditayangkan langsung di TV, kemudian apakah boleh kita misalnya saja ada teknis seperti itu? Karena kan mungkin menampung beberapa keluarga di rumah kan takut beda-beda nanti. Nah, kita sih mengharapkan kan kesempurnaan seperti yang sudah-sudah. Maka apakah mungkin ada metode seperti itu? Jadi nanti ditayangkan live gitu, nah kita di rumah yang ikutin satu keluarga itu, termasuk biar keluarga juga bisa ikut. Nah, kalau metode seperti itu, apakah boleh dijalankan gitu? Terima kasih. Iya. Kalau untuk berjamaahnya tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, karena yang namanya berjamaah tuh harus satu ruang. Nah, satu ruang. Mungkin kalau teknis hanya memberikan pencerahan tausiah di bulan Ramadan akhir, di awal Syawal, tujuannya untuk itu, boleh saja. Seperti kita begini nih, tapi bukan terkait dengan sholat, itu bukan. Hanya boleh saja pencerahan. Ya, dengan di-share langsung kan, bukan berarti karena khutbah itu ya berbarengan dengan Id. Salat Id 2 rakaat dibarengi dengan khutbah. Namanya istima'il khutbah. Mendengarkan khutbah baru sempurna gitu. Kalau nanti ada fatwa seperti itu yang dibolehkan sama Majelis Ulama Indonesia, mungkin hanya sekedar khutbahnya saja kita dengar. Salatnya masing-masing di rumah saja. Gitu. Karena sholat berjamaah tidak bisa pisah ruang dan waktu serta jarak yang jauh. Gitu. Ya. Kalau untuk pencerahan, saya setuju sama Pak Anjan tuh. Jadi nanti sama kita tuh di televisi disiarkan langsung dengan sistem Zoom misalkan, sehingga sambil kita silaturahmi menjelang saudara kita, orang-orang tua kita kunjungi, kita dengarkan itu dulu, boleh. Itu boleh. Kalau itu kaitannya tidak dengan sholat itu boleh. Iya. Gitu. Hanya sholatnya nggak bisa ya pakai? Nggak bisa. Ya, boleh. Ya, makasih. Ya, Pak Anjan. Ya. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, masih ada waktu 15 menit, jadi waktu kita masih cukup banyak. Silakan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang akan menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan sebagainya. Silakan. Izin Pak Ustadz mau tanya. Bu Meli ya? Iya. Meli Bu Siti. Iya, Bu Meli ini dari Kepri. Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau. Iya. Silakan Bu Meli. Bu Meli silakan. Mohon izin Pak Anjan dan Bapak Ibu semua. Pak Ustadz mau tanya terkait dengan sholat. Misalnya nih kami di rumah ada anak, ada ustad itu yang bisa khotbah. Kemudian selanjutnya kita lakukan sholat id di rumah dengan kombinasi ada khotbah sama sholat. Itu apakah boleh? Karena saya mengatakan sholat id itu harusnya di lapangan, di masjid, nggak boleh di rumah gitu. Terus yang kedua Pak Ustadz, saya nanya yang kedua, biasanya kan menjelang Ramadan itu di masjid itu loh Pak Ustadz, kita kan berada di masjid untuk mencoba berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Apakah sama muatannya kalau kita melakukannya di rumah berkenaan dengan situasi ini? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Nah, perhatikan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah hukum asal. Hukum asal akan berubah karena kejatuhan sebab. Anak ulang. Hukum asal akan luntur karena kejatuhan sebab. Tadi hukum asalnya
salat Id itu di lapangan, di Medan. Karena kejatuhan sebab kita uzur karena sebab corona ini, jadi boleh di rumah masing-masing. Apalagi ibu punya anak misalkan 5 orang, satu di antaranya bisa khutbah, bisa memimpin sholat, itu afdal dan dibolehkan, gitu. Karena tadi kita kejatuhan sebab, gitu. Sama juga dengan pertanyaan kedua, gitu. Hukum asalnya iktikaf itu di masjid, gitu. Nah sekarang kita di masjid karena uzur tidak bisa. Kita iktikaf di rumah saja. Insya Allah pahalanya sama dengan iktikaf kita di masjid. Nah tinggal kita tunggu nanti apakah ada keluasan dari pemimpin kita, dari pemerintahan kita untuk iktikaf boleh di masjid dengan jaga jarak, dengan menggunakan protokol yang benar. Kalau itu boleh silakan di masjid saja. Misalkan jaraknya agak jauh, gitu. Nah itu boleh. Nah yang ibu harus pahami, hukum asal akan berubah karena kejatuhan sebab, gitu. Pahami ibu ya? Contoh gini, contoh supaya lebih paham gini. Hukum asalnya siapapun hamba Allah makan di siang hari di bulan Ramadan haram. Ini hukum asal nih. Siapapun kita makan di siang hari yang sudah balik ini haram. Tapi kejatuhan sebab, sebabnya haid, sebabnya nifas, sebabnya sakit, sebabnya safar, maka dia boleh makan di siang hari. Nah, yang harus kita perhatikan bukan saja hukum asalnya, tetapi zawatul asbabnya, kejatuhan sebab. Hukum asalnya id di sini karena ada sebab boleh di sini, gitu. Ya, Ibu Meli paham ya? Nah, Ustadz paham. Ya, amin, 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 amin. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Bu Meli, alhamdulillah. Ayo teman-teman, silakan yang lainnya yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau cukup, kita tutup dengan doa. Kalau Ya. cukup. Sekali lagi saya tawarkan ke Bapak Ibu. Iya, silakan. Masih ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Iya Pak Ustadz, kelihatannya tidak ada lagi. Cukup ya. Amin, Ya. amin, amin. Silakan Pak Ustadz Ya. disampaikan doa untuk Baca WA Mas. Ya. Siap. Ya. Mas Yuki baca WA. Baik Pak, baik Pak. Cukup ya. Ya. Ya Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita hari ini, walaupun kondisinya seperti ini, yakin yang fadilahnya, keutamaannya tidak akan mengurangi yang bersumber dari Allah SWT. Mudah-mudahan ta'lim kita ini terus diberkahi Allah SWT dan kita diberi pemahaman. Nah, sisa Ramadan ini terus diberi kemudahan dan diberi kekuatan. Mudah-mudahan semua ibadah kita di hari ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan ana sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan tausiah pada hari ini dan insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Jayadi pada hari ini tentang 3 perkara besar yang akan menimpa kita, insya Allah bisa kita hindari. Dan tadi diskusinya tentang ibadah di bulan Ramadan juga bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Jayadi, Bapak Ibu sekalian. Panjang, terima kasih Pak. Dan Pak Fiza, minggu depan Pak Ustadz akan ada tausiah lagi ya, Ustadz Jai kalau tidak salah ya. Nanti akan kita sampaikan melalui grup DKM dan WA pribadi masing-masing. Amin, amin. Baik, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam bulan Ramadan ini dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi ini segera lebih baik lagi, diangkat pandemi corona ini dari negeri Indonesia dan kaum muslimin dan muslimat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.